Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ini di Forum Harian, insya Allah setiap hari, betul-betul setiap hari. Tapi kadang kelewat juga ya, misalkan kalau saya sakit atau misalkan lagi sibuk buk banget. Selebihnya sih oke sih, 15 menit sehari doang. Ya, saya juga seneng sih ngobrol, jadi saya juga tahu masalahnya teman-teman. Jadi ide juga buat konten, bahkan jadi konten juga. Jadi win-win sih buat kita semua. Sebelum dimulai, teman-teman, yuk yang belum gabung Banten Seller, ini wah dananya masih jauh banget ya teman-teman. Dan ada kemungkinan kita ganti konsep, jadi ini pembicara-pembicara di sini adalah modal teman semua, belum ada DP. Jadi kalau duitnya nggak cukup, ada rate-nya tentu ya, rate yang fair. Tapi belum ada DP sama sekali. Kalau ternyata duitnya nggak cukup, mungkin key speakers-nya dicoret semua mungkin. Itu plan B-nya belum saya dapatin sama panitia sih. Dan makanya yuk teman-teman yuk yang belum daftar yuk 200.000 doang kok, 200.000 doang. Yang non Bandung juga boleh banget hadir, kita kumpul akbar. Dan ini anti ngemeng-ngemeng doang ya, jadi teman-teman bisa dibedah tokonya pulang bawa PR. Jadi bukan hanya insight yang bingung prakteknya gimana, tapi ada bedah toko dari experts insya Allah. Dan pulang bisa bawa PR yang real, nyata, konkret juga, yang konkret-konkret. Yuk yang belum daftar langsung aja daftar di bandunglautanseller.com. Oke, yuk. Udah deh ngacung yuk. Mas Kut, yuk. Gimana Mas Kut? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang punten mau tanya. Ini biasanya kan saya modal iklan itu 2 sampai 6 ribu nih Kang. Nah, hari ini mau testing. Nah, kebetulan udah nyampe angka di 13 ribu Kang di jam 11 sekian ini. Nah, tapi Mhm. belum ada closingan Kang. Nah, maksud saya Oke. pertama cara menyikapinya itu yang pertama, yang kedua apakah ini termasuk boncos, apalagi yang bahasa marketingnya apa sih, lagi bikin funnel atau seperti apa sih Kang? Itu aja dulu Kang, nuhun Kang. Apa yang saya lakukan 13.000? Nanya sebenarnya pertanyaan. Jawabannya mudah-mudahan menjawab dua pertanyaan. Jadi cek itu ada yang ATC nggak? Kalau ternyata ATC-nya ada, rate-nya sama ketika waktu main 2.000 6.000 ya nggak apa-apa, gas aja. Masalah dia belum check out, itu urusan hanya Tuhan dan dia yang tahu, hanya calon customer yang tahu. Tapi kalau udah ada ATC, dia ngebentuk funnelnya bisa ke LLA ya. LLA tuh saya nggak bisa buktiin secara pasti sih JMP Max ini ada LLA-nya. Tapi ya kalau makin gendut funnelnya tuh makin winning iklannya. Beda kalau main manual, makin tepat sasarannya, makin tepat keywordnya, makin winning iklannya. Kurang lebih gitu ya. Kalau sekarang makin gendut funnelnya, makin winning iklannya. Gitu Mas Kut. Bingung Tadi nggak? dicek sih di performa toko ya, di produk yang apa masukkan ke keranjang kan ya, itu Kang ya, maksudnya add to Hmm, chart ya Kang ya. hmm, hmm. Tadi ada 2 customer yang berbeda sih Kang, dengan waktu yang berbeda sih. Itu rasionya berapa? Aduh, belum ngitung sih Kang, baru ngecek ada Itu apa ada, enggaknya gitu. Ada ada sih. di situ. Ada di Oh situ, ada ya. centang aja Ah, rasio tambah keranjang bandingin sama hari-hari sebelumnya. Kalau ternyata jauh lebih kecil, berarti berarti budget besar menarget ke orang yang belum tentu tepat gitu. oh kalau kayak gitu apa dinaikin ROAS-nya ya Kang? Biar apa atau gimana? Atau ada saran lain Kang? Punten. Nuhun. Pantau dulu, saran saya pantau dulu, dan lagian Hmm, angka 13.000 sehari sih rasanya bagi sebagian seller udah kayak uang hmm, parkir Alfamart kayaknya sebagian besar. hmm, Jadi nggak apa-apa sih, biarin aja. Ya udah kalau gitu aja. Pantau berkala aja. Ya udah nuhun Kang. Siap, sama-sama. Yuk, lanjut Mas Hawa. Mas Hawa Alifatus yuk. Halo, Oh yuk Mbak Hawa, siang Kang. siang. Ini saya kan iklan GMV Max Roas Produk ya Kang. Hmm. Nah, saya kan juga live ya. Ini kok kenapa ya kalau live kok iklannya kok malah nyerapnya kenceng banget ya? Oh gitu ya, saya baru tahu malah. Heeh. Iya, kenceng banget. Kalau saya nggak live itu 50.000 sehari nggak kemakan. Biaya per kliknya itu 300 perak Kak. Tapi kalau aku Hmm. live, tak hitung hari ini 1.200 sampai 2.000 per klik. Wah, no comment karena saya udah nggak nge-live nih. Udah pensiun saya nge-live. Tapi kayaknya make Makanya sense aku sih.
kayaknya make sense sih karena kan si JMP Max pelan-pelan si Shopee ini ngikutin TikTok ya. TikTok kan satu iklan untuk nge-boost banyak afiliator, live dan sebagainya. Kayaknya Mm-mm. Shopee juga ke arah sana sih. Makanya makanya si iklannya kemana-mana nyebar kemana-mana, makanya jadi lebih mahal. Jadi kalau secara teori sih make sense sih bahwa, tapi pengalaman belum pernah ngalamin karena udah nggak nge-live. Iya, makanya itu. Jadi kan boncos dong. Ngeri hari ini 1 jam 100.000. Aduh, no comment, karena nggak tahu. Dan yang aku lihat, yang tak iklanin itu, malah nggak ada yang tanya sama sekali produk yang aku iklanin. Karena kalau masuk live itu kan orang ini masuk lewat produk ini, produk itu nggak ada. Makanya aku Views-nya kok keangkat aku nggak? heran. Views live-nya keangkat nggak? Emang keangkat bener. Berarti Tapi confirm, yang berarti teorinya masuk, benar. ya tapi yang masuk itu rata-rata emang yang udah langganan belanja sama yang langganan memang sering nonton live aku. Makanya aku bingung nih. Ini kalau nggak live, produk yang ini nggak laku, kalau di live-in kok ini baru setengah jam tuh udah 100.000 habis. Ini ROAS-nya tak naikin sampai 15. Tetap aja Hmm. 2.000 perak. Hmm. Coba pantau tadi deh, kalau saya jadi mbaknya ya. Ini sebelum nyobain secara langsung ya, kalau saya jadi mbaknya pantau kayak tadi masalahnya Mas Putut. Kalau memang ternyata yang ATC-nya rate-nya sama, saya sih tetap gas ya. Karena masalah dari ATC ke beli itu banyak faktornya. Belum belum gajian lah, terus nggak gratis ongkirnya nggak ada lah, promo ekstranya belum besar lah, atau apa banyak lah faktornya. Memang hanya calon customer dan Tuhan yang tahu. Coba cek itu si ATC-nya sama nggak atau nggak. Kalau tentang jadi jauh banget, jadi kecil banget, nah itu memang sampah. Mending kurangin aja budget iklannya. Atau pas lagi Oh. live jangan iklan. Itu nanti masalah nggak? Di jeda berarti kan? Nggak masalah, nggak masalah. Oke, Coba aja cek siap. dulu aja. Oke, Ya, nuhun bahwa ya Kang ya. ya sama-sama. Yuk lanjut Mas Pison Pascal. Waduh, Turbo Pascal nih. Yuk. Ya, selamat siang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gimana? ini saya mau tanya, mungkin pernah juga ditanya tadi, tapi mungkin saya ke-skip gini. Kalau misalnya modal iklan, top up biaya iklan, itu besar kecilnya berpengaruh nggak sama logaritma produk per iklan? Gimana ya bilangnya? Gitu lah maksudnya ya. Jadi, Paham. itu ada berpengaruh nggak sama logaritmanya ya? Itu mitos yang dari dulu ya. Eh, bagi saya sih tidak ngaruh ya. Tapi masih ada yang bilang itu fakta. Tapi bagi saya sih enggak sih. Dan saya nggak tega aja membuat saldo iklan menjadi bank kedua. Jadi bahkan ada yang sampai testing top up 1 bulan 30 juta, 40 juta. Waduh, jadinya nggak liquid dong. Jadi kalau saya tidak melakukan dan masih isu mitos atau fakta. Tapi bagi saya itu mitos. Tapi bagi beberapa orang juga ada yang bilang itu fakta. Jadi balik lagi ke masing-masing. Bisa kudu di testing. Oke, sama ini Kang, maaf satu lagi. Jangan kalau nanti ini Mas Indono nanti. dulu karena ngantri. Oh ya udah. Maaf Iya. ya. Oh berarti mitos ya Kang. Oke. Makasih Bagi ya Kang saya ya. infonya ya. Bagi saya Oke ya. Kang. Bagi saya. Oke. Makasih Kang. Siap. Maaf ya karena yang ngantri banyak. Kalau ngantrinya dikit, 2 pertanyaan boleh. Yuk Mas Windono yuk. Aman. Oke, selamat siang Kang. Siang. Saya mau nanya nih Kang. Jadi ada pelanggan saya itu yang order ya, tapi ini pernah saya tanyakan juga ke Kang Gani, tapi efeknya saya pengen nanya efeknya ini terkait dengan ini terdeteksi melakukan aktivitas tidak wajar ini kan beberapa kali dia order itu selalu dibatalin oleh Shopee dengan alasan terdeteksi melakukan aktivitas yang tidak wajar. Nah, dari kejadian itu traffic saya itu langsung turun hampir 50%, Kang. Itu memang benar-benar pengaruh atau enggak ya? Karena memang kemarin pas event 12 itu sangat-sangat pengaruh gitu. Yang biasanya naik ini malah turun gitu.
Harusnya enggak ya, harusnya enggak sih. Sepenglihatan saya sih orang yang kena kayak gitu biasanya yang berusaha FO sendiri. FO itu ada trik-triknya teman-teman. Saya tidak melakukan, tapi saya tahu triknya. Dan yang berusaha melakukan FO sendiri dan ya mohon maaf masih amatir itu biasanya trafficnya aman-aman aja dan resiko terbesarnya itu cuman ulasan dihapus, bukan produk dihapus, apalagi toko di ban. Jadi secara teori sih harusnya traffic sama aja, harusnya ya. Tapi ya masih udah mengalami sendiri ya, berarti teori tersebut mungkin nggak valid. Ya karena saya lihat dari Kalau penalti terus ya, apa performa toko itu nggak ada masalah gitu loh. ya karena kalau penurunan 50% itu jelas bukan iklan. Kalau penurunan sampai 50% itu masalahnya hal lain. Ya mungkin banget masalahnya di situ. Itu Mas Windono. Jadi apa yang harus dilakukan? Bersabar. Makanya Ya penting kemarin punya kan banyak toko harusnya tuh kayak gini teman-teman. Pentingnya punya banyak toko tuh salah satunya ini. Kalau satu lagi berpenyakit entah itu kenapa yang kita juga bingung ngapain, masih ada yang banyak, masih ada toko yang lain. Itu masih nongol. iya. Ya tadi kan kemarin harusnya 12 itu bergembira, ini malah lesu gitu. Aduh, kenapa? Saya sampai bingung itu kemarin. Waduh, sayang sekali. Padahal 12-12 kayaknya happy semua. Iya. Tapi kecuali Mas Windono. Aduh. Istri saya juga belanja Oke banyak. deh Kang, Aduh, kalau vouchernya gila-gilaan. Oke, sip. siap. Makasih Kang. Sip, lanjut. Wah, kayaknya terakhir nih, Mas. Mbak Rahma Utami, terakhir yuk. Mbak Rahma, yuk. Halo, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Kang, masalah menentukan ROAS di iklan produk otomatis itu gimana ya? Soalnya kan barang saya itu range harganya itu agak jauh gitu dari produk satu ke produk yang lainnya. Produk otomatis nggak bisa milih, Mbak. Itu suka-suka Shopee aja. Nggak bisa milih yang ROAS-nya itu untuk menentukan ROAS-nya, Kang. Oh, itu kayaknya JMV iklan grouping kayaknya. Kalau iklan produk otomatis, itu kita nggak bisa milih, suka-suka Shopee aja. Dan itu mengiklankan semua produk yang tidak ada iklan individual. Bahkan kita baru upload, langsung diiklanin sama si Shopee-nya. Itu Mbak Rahma. Nah, kayaknya pertanyaannya ke grouping ya. Kalau ke grouping, masalah pricing, nggak ada soal sih. Yang penting tuh target ROAS-nya sama. Jadi bukan pricingnya, tapi marginnya. Kalau marginnya sama-sama 30% misalkan, itu bisa di ROAS yang sama. Tapi kalau ada yang satu marginnya 30%, satu 100% misalkan, itu nggak fair. Jadinya iklannya bingung sendiri. Gitu sih. Itu ada di toolsnya Mas Sony, keren tuh. Nge-grouping ROAS untuk yang apa ya, yang setipu-tipu lah. Gajah sama gajah lagi, kucing sama kucing lagi gitu. Bukan dari pricing, tapi dari margin, Mbak Rahma. Oh iya, berarti marginnya ya? Betul. Oke. Oke, makasih, Kang. Siap, sama-sama. Oke, teman-teman itu aja. Mohon maaf ya, sampai besok lagi. Jangan lupa ini daftar yuk, Bandung Lautan Seller yuk. Ini mengundang seluruh seller seantero Nusantara. Jadi yang dari luar kota juga boleh gabung sekalian main, karena itu pas long weekend. Dan Bandung ya insya Allah family friendly, tapi tidak macet friendly. Saya aja orang Bandung sendiri malas kemana-mana, macet di mana-mana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.